Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Balik lagi teman-teman dengan Om Trader ya. Jadi kita kali ini akan bahas sedikit terkait minyak gitu ya, terkait minyak dan khususnya juga saham-saham yang berhubungan dengan industri minyak di bursa kita, gitu ya. Jadi teman-teman seperti yang teman-teman bisa saksikan per sekarang per detik ini tanggal 3 Maret jam setengah 2 ya 1.26 siang waktu Indonesia Barat, harga minyak untuk Brent oil itu sudah hampir mencapai 117 US dollar per barrelnya gitu ya. Sehingga ya bahkan ini kalau teman-teman bisa lihat sudah kalau kita lihat lowestnya ya di 1 tahun terakhir itu di April 2020 harga minyak hanyalah 20 dolar per barrelnya gitu ya, US dollar per barrel. Sekarang sudah 117 hampir, artinya peningkatan harga minyak itu sudah lebih hampir dari 5 kali lah gitu ya. Lebih dari 5 kali harga minyak ini sudah meningkat gitu, mendekati kenaikan yang ke 6 kali lipat gitu ya teman-teman. Nah sekarang kalau teman-teman perhatikan, kenapa sih kok harga minyak yang sudah naik sebegitu tingginya itu kok tidak begitu terasa di saham-saham yang berhubungan langsung di industri minyak di bursa kita? Semisal apa? Yang paling banyak lah, yang paling banyak orang-orang apa namanya yang paling banyak dibicarakan, paling banyak itu dibahas ada Elsa, satu lagi Medco. Ya, kalau kita perhatikan di sini ya sahamnya naik memang, tapi ya adem ayem aja, artinya tidak seagresif kalau kita bandingkan dengan saham-saham di sektor batu bara. Bagaimana Indi naik dari 2000 sampai 2700 hanya dalam waktu beberapa hari. Lalu ITMG terakhir kemarin masih 20.000, tiba-tiba sekarang udah 27.000, ya kan? Adro juga sama. Nah, kalau kita perhatikan dua ini, Elsa dan Medco tidak terlalu agresif kenaikannya gitu ya. Sebenarnya teman-teman kalau kita apa namanya, kalau kita analisa lebih jauh lebih dalam lagi, karena memang sebenarnya kontribusi dari minyak bumi terhadap revenue dari kedua saham ini itu tidak besar gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena sekarang begini, ini kan yang naik minyak gitu kan. Artinya yang paling diuntungkan adalah perusahaan yang menjual minyak secara langsung gitu loh. Jadi dia menjual barang, ya dia menjual barang, menjual produk, dan produknya berupa minyak bumi, baik minyak mentah maupun minyak olahan gitu ya. Jadi itu yang paling terpengaruh ya, yang paling berimbas dari kenaikan harga minyak ini. Ya sementara kalau kita analisa nanti lebih jauh, justru sebenarnya kedua perusahaan ini kontribusi penjualan minyaknya itu tidak besar gitu ya. Tapi sebelum kita bahas ke sana, mungkin kita lihat dulu lah secara makronya gimana ya. Apakah kenaikan harga minyak ini menguntungkan Indonesia gitu ya. Kalau misalnya batu bara, tentu ya kita sudah tahu, sudah bahas ya tadi di video sebelumnya pun kita bahas batu bara. Kenaikan harga batu bara dalam hal ini menguntungkan kita Indonesia lah ya, karena kita juga adalah salah satu negara eksportir batu bara terbesar ya kan. Kita bukan importir batu bara ya, tapi kita adalah negara eksportir batu bara gitu ya. Lalu bagaimana dengan minyak gitu ya? Kalau saya mengambil data ya, kalau saya mengambil data dari apa namanya, kalau saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik kita teman-teman ya. Kita lihat di sini ya per 2020 kemarin ya, ekspor minyak mentah kita itu sekitar berapa nih? Ini dalam juta US dollar. Berarti 1,3 atau hampir 1,4 miliar US dollar gitu ya. Sementara nilai impor minyak mentah kita 3,4 hampir 3,4 miliar dolar
US 3,4 miliar US dollar gitu. Ya, jadi dalam hal ini begitupun dengan hasil minyak ya, ini 1,4 miliar US dollar berbanding 8,2 atau hampir 8,3 miliar US dollar untuk impor gitu. Ya, untuk impor. Ya, jadi dalam hal ini per 2020 kemarin kita ini adalah negara importir minyak secara balance-nya gitu ya, net balance-nya kita adalah negara importir minyak, baik minyak mentah maupun hasil minyak ya. Memang hasil ini cukup kita sayangkan, kenapa? Karena kalau kita menilik jauh ke belakang lagi secara historikal, sebenarnya dulunya negara kita ini adalah negara eksportir gitu ya, eksportir minyak. Jadi kita termasuk salah satu negara petrodolar dulu, tapi ya kalau kita lihat dulu secara net gitu ya, secara net balance kita itu surplus ekspor minyak sekitar 4 miliar US dollar ya. Lihat ini, ekspor 6.000, impor 2.000, ekspor 5.000, ekspor 2.000 ya. Dan itu terus meningkat sampai di titik baliknya itu di sekitar tahun 2011 ya. Kalau teman-teman perhatikan itu di tahun 2011 ya untuk minyak mentah. Oh sorry, bukan. Tahun 2011, 2013 ya. Titik baliknya adalah di tahun 2013, di mana kita yang sebelumnya adalah negara eksportir, di tahun 2013 kita menjadi negara importir minyak gitu. Ya tentu ini memang sangat disayangkan lah ya gitu. Memang sangat disayangkan, tapi ya seperti itu kondisinya ya. Bahkan untuk hasil minyak kita lebih banyak lagi ya bertindak sebagai negara importir. Jauh sebelumnya kita sudah menjadi importir ya, bahkan dari tahun 96 pun kita sudah menjadi negara importir. Tapi untuk ekspor minyak mentah baru di tahun 2013 gitu. Sampai sekarang kita adalah negara importir. Jadi kalau mau kita lihat secara data gitu ya, by data, justru sebenarnya kenaikan harga minyak ini cukup merugikan negara kita gitu ya, secara makro, karena kita ini importir. Efeknya apa? Harga minyak naik nih ya teman-teman, harga minyak naik, tapi harga bensin itu jangan sampai naik ya kan, ya enggak ya dong teman-teman. Pertalite naik 500 perak aja demonya udah sampai kemana-mana ya kan. Jadi ya imbasnya apa? Imbasnya adalah pemerintah yang harus nombokin. Nombokinnya dari mana? Nombokinnya jelas dari APBN, ya kan? APBN kita meningkat, walhasil apa? Walhasil subsidi untuk tahun 2022 pasti itu akan meningkat pesat. Kenapa? Karena pemerintah itu harus nalangin, ya kan? Harus nutupin lonjakan dari harga komoditas, dalam hal ini minyak, gitu. Ya, supaya harga Pertalite, harga Pertamax, harga apalagi ya, pokoknya bahan bakar kita lah ya, yang paling yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya kan, itu jangan sampai naik. Nanti demo di mana-mana, naik 500 perak aja ributnya kemana-mana gitu kan ya. Jadi ini saya kutip dari Kontan teman-teman ya, ini Kontan, saya kutip berita tanggal 24 Februari lalu. Jadi memang di satu sisi saya jelaskan di video sebelumnya, untuk industri upstream ya, upstream itu berarti negara penghasil bahan bakunya. Kenaikan komoditas itu memang sangat menguntungkan ya kan, perusahaan batu bara, perusahaan minyak, perusahaan kelapa sawit gitu ya, sangat menguntungkan. Tapi di sisi lain untuk industri downstream ya kan, untuk industri downstream ini sangat merugikan. Kenapa? Karena cost produksi mereka itu naik gitu loh ya, cost produksi naik, sehingga nanti mereka harga jual pun akan naik gitu ya. Jadi industri downstream seperti apa? Di video sebelumnya saya sampaikan contoh ya kan, manufaktur, pabrik minyak goreng, pabrik apalagi, pabrik minyak goreng, pabrik kendaraan gitu ya. Lalu batu bara apa? Misal PLN atau pembangkit listrik di pabrik-pabrik manufaktur gitu yang masih pakai PLTU. Ya, karena PLTU kan mereka menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya untuk menghasilkan listrik gitu. Ya, untuk power plant lah, untuk power plant. Gitu. Jadi memang kita harus lihat dulu nih secara makro, kita ini
secara balance eksportir atau importir gitu ya. Jadi memang di satu sisi ini cukup merugikan lah, karena untuk minyak kita ini adalah importir gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita mengerucut ke Elsa dan Medco doang nih ya. Bagaimana kenapa sih minyak itu udah naik hampir 6 kali lipat dari 20 sampai hampir sekarang 117 US dollar per barrel, tapi sahamnya tuh kok kayak nggak greget gitu naiknya, ya kan? Pergerakannya tuh tidak terlalu nggak agresif lah, tidak liar seperti saham-saham lain kayak di batubara atau di CPO. Kita tahu ada GOSCO, lalu ada ya GOSCO lah yang paling liar terakhir ini ya. BBBT sempat berapa kali cukup liar, tapi yang paling terasa itu GOSCO ya, Elsa, Medco ya gitu ya. Sebenarnya jawabannya simple teman-teman ya. Jadi market pun mereka realize dengan perusahaan tersebut gitu ya. Realize-nya dalam arti apa? Kalau kita lihat ya, Medco ini ya kan, ini saya ambil dari public expose Elsa per Oktober 2021 ya. Kalau kita lihat sebenarnya bisnis utama dari Elsa itu bukan jualan minyak teman-teman ya. Saya sampaikan tadi di awal, sebenarnya yang paling untung itu kan adalah perusahaan yang ngejual minyak gitu, karena dia merasakan dampak langsung dari kenaikan harga komoditas ya. Dalam hal ini Elsa dia bukan jualan minyak. Jadi Elsa ini apa? Kalau kita lihat di sini ya kan, core competencies dari kompetensi utama dari Elsa ya kan, dari Elnusa, pertama mereka mencari data seismik, geological, reservoir. Artinya gini, ini kalau saya simpulkan ya dari ke 8 poin ini, kompetensi utama dari Elsa itu sebenarnya untuk eksplorasi minyak bumi, bukan jualan minyak bumi. Eksplorasi itu maksudnya gimana? Jadi kan mereka ini anak usaha dari Pertamina gitu ya, anak usaha dari Pertamina yang mereka tugas utamanya itu untuk eksplorasi. Jadi mereka tuh keliling gitu kan, keliling ke seluruh Indonesia, nggak tahu lah, mungkin ke Laut Sulawesi, Laut Papua, Laut Kalimantan, Laut Jawa. Jadi mereka eksplorasi mencari sumber-sumber minyak yang baru gitu ya, di mana ada kemungkinan ditemukan cadangan minyak yang baru ya, tentu dengan banyaklah peralatan canggih mereka, tentu yang ya saya pun tidak terlalu mengerti secara teknisnya bagaimana ya, tapi ya inilah salah satunya seismic data acquisition, seismic data processing gitu ya, gitu, geological, geophysical and reservoir, well drilling service gitu ya. Jadi mereka itu yang pertama adalah sebagai eksplorator ya. Jadi mereka fokus di eksplorasi, mencari cadangan-cadangan minyak yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus di jasa jasa pengeboran gitu ya, jasa pengeboran. Kalau teman-teman lihat drilling service gitu ya, pengeboran juga termasuk perawatan dan maintenance ya, operation maintenance, gas handling dan lain-lain. Ya, ini yang core-nya, kompetensi utama. Jadi dia ini fungsinya lebih sebagai kontraktornya si Pertamina dalam tanda petik gitu. Kan core bisnis induknya kan Pertamina. Pertamina core bisnisnya adalah tambang minyak. Jadi dia jualan minyak. Jadi core-nya itu Pertamina. Nah, di bawahnya kan dia pasti butuh divisi-divisi khusus kan ya. Divisi keuangan, divisi eksplorasi, divisi pengolahan gitu, divisi sales, marketing dan lain-lain, law gitu ya, legal compliance dan lain-lain. Ya. Nah, dalam hal ini si Elsa ini dia posisinya sebagai, dalam tanda petik yang saya katakan tadi, posisinya sebagai kontraktor untuk eksplorasi dan jasa pengeboran, termasuk maintenance juga, nanti termasuk logistik dan penyaluran gitu ya. Jadi ini core bisnis. Jadi Elsa dia bukan jualan minyak. Jadi mau minyak naik ke $300 pun, ke $500 per barrel pun itu nggak ngaruh, karena bukan dari situ si Elsa pemasukannya gitu. Mau harga minyak turun ke $20 pun Elsa pun nggak ngaruh gitu ya, karena
Ya mungkin pengaruh adalah gitu, mungkin pengaruh ada, tapi bukan pengaruh secara langsung, dampaknya tidak signifikan gitu ya. Ini yang core kompetensi utamanya. Ya kalau kompetensi penunjang tuh ya macam-macam lah, fabrikasi, data processing ya, pengolahan data ya kan, dan lain-lain sebagainya lah gitu. Ya ini pun distribusi juga disebutkan tadi saya juga udah sebutkan bagaimana mereka juga terlibat di jasa penyaluran ya, jasa distribusi dan logistik dari minyak dan gas ini tadi gitu, ya. Di sini pun juga disebutkan di mana tadi ada gak ya, capabilities ya, ini capabilities nanti teman-teman ya bisa pause aja videonya, di pause dibaca. Intinya nggak ada mereka ini yang jualan minyak secara langsung, tapi Elsa ini dia fokusnya itu di core bisnisnya di jasa eksplorasi, maintenance dan distribusi serta logistik dari minyak dan gas. Nah, ini ya kan, operational performance gitu ya. Jadi silahkan di pause nanti videonya, dibaca aja dengan teliti gitu ya. Jadi biar teman-teman tuh tahu gitu loh. Nanti kan bertanya kenapa sih harga minyak udah sampai seratusan US dollar per barel tapi Elsa nggak kemana-mana, harganya naik tapi ya naiknya dikit-dikit. Ya karena industri utamanya bukan jualan minyak. Itu aja, sesimpel itu jawabannya ya. Dan kalau kita lihat dari pendapatan mereka teman-teman ya, pendapatan mereka itu rincian pendapatannya ya, ini laporan keuangan sampai kuartal 3 2021 karena yang Q4 laporan tahunannya itu belum keluar ya teman-teman ya. Jadi ini masih ya, tapi nggak apa-apa lah. Artinya kita itu kan hanya sekedar untuk mendapatkan gambaran. Jadi bukan untuk kita menganalisa pendapatannya berapa, labanya berapa, NPM, OPM, GPM-nya berapa gitu kan. Bukan mau cari laba per saham, EPS bagi dividen, bukan itu. Tapi fokus kita itu kita sekedar mau mendapatkan gambaran ya kan. Dapatkan gambaran revenue Elsa itu dari mana gitu, si Elnusa ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya dari rincian pendapatannya ya itu semua dari sektor jasa. Jadi mereka jualan jasa, bukan jualan produk atau minyak gitu ya. Itu tadi jasa kontraktor, drilling, exploration dan lain-lain ya, jasa distribusi, logistik, hulu migas, penunjang gas dan lain-lain sebagainya gitu ya. Oke, ini ya semua ke Pertamina karena mereka ya memang anak usaha dari Pertamina gitu ya. Dan nggak ada apa sih istilahnya itu ya, semua pokoknya Pertamina lah gitu ya. Oke, itu untuk Elsa. Lalu yang kedua adalah Medco ya, ini Medco. Jadi kalau kita lihat sebenarnya teman-teman untuk Medco ini ya ini Medco ya. Jadi teman-teman nah ini ya Medco company update ya kan, ini per 20 Desember 2021 update-nya ya. Untuk Medco mungkin saya langsung lompat aja, saya langsung lompat ke produksi mereka ya. Medco ini agak mendingan lah dari Elsa. Kalau tadi Elsa memang sama sekali nggak nyentuh minyak ya kan, nggak jualan minyak. Medco ini memang masih adalah produksi minyak, jualan minyaknya dalam bisnis mereka. Tapi itu pun nggak signifikan teman-teman. Kenapa nggak signifikan? Sekarang teman-teman lihat ini ya. Teman-teman lihat ini oil and gas statistics gitu. Jadi ini produksi mereka dalam angka ya. Jadi ini angka-angka produksi mereka baik minyak dan gas gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ya kan, production oil gas ini ya, yang kita lihat yang ini ya kan, kita kan lihat yang 2021, dia compare 2020 sampai 2021 secara year on year gitu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini produksi oil itu sekitar 35 metric ton. Metric ton kah ini? Sini ada matriks satuannya. Kalau saya salah mohon koreksi ya teman-teman, langsung komen di bawah ya. Sementara gas itu sekitar 311 metric ton. Artinya apa? Artinya produksi oilnya ini hanya 1/10 dari produksi gas. Jadi yang paling banyak tuh justru sebenarnya gas, teman-teman. Ya, justru sebenarnya gas bukan oil.
tapi setidaknya masih ada lah jualan, ya kan? Walaupun cuma 1/10-nya, tapi kalau harga gasnya naik 5 kali lipat, ya mudah-mudahan ada kontribusinya ke dalam revenue konsolidasiannya, meskipun nggak banyak pengaruhnya. Pengaruhnya kan yang utama kan dari gas gitu, ya. Oke, ya. Lalu yang menarik juga dari Aman Mineral Statistik. Jadi Medco ini kan ya kita tahu dia investasi lah di Aman Mineral, ya kan, Aman Mineral. Jadi ada juga produksi dari revenue dari si Aman Mineral ini yang dikonsolidasikan ke Medco gitu, ya, yang dikonsolidasikan karena si Medco kan dia Aman Mineral menjadi subsidiari dari si Medco, ya kan? Jadi Medco mungkin induknya lah gitu kurang lebih, atau investornya gitu. Jadi pemasukan dari si Aman Mineral ini juga dikonsolidasikan ke dalam si Medco ini tadi gitu, ya. Tapi ya tetap ya kita fokusnya ke sini aja lah, itu nggak usah terlalu kita hiraukan karena utamanya kan dari sini revenue-nya gitu, ya. Oke, sekarang kita tahu secara produksi. Sekarang mungkin kita bisa lihat dari laporan keuangan Medco, ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, ya mungkin kita balik ke atas dulu sedikit untuk melihat laporan keuangan si Medco. Ini sama ya, per September 2021, kuartal 4-nya belum keluar laporan keuangannya. Kelewatan. Oke, ya di sini kita lihat pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Biasalah kalau perusahaan oil and gas tambang, mereka kan harus harus punya kontrak dengan pihak ketiga, dengan customer mereka, supaya mengamankan cadangan mereka ini gitu loh, mengamankan produksi. Masa nanti mereka udah nambang, udah gali, cost produksinya besar, tiba-tiba mau jualan nggak tahu mau jualan kemana kan gitu. Jadi biasanya memang perusahaan-perusahaan kayak gini mereka sudah punya kontrak gitu ya dengan pelanggan, dengan customer. Ya kita fokus ke sini. Ya ini di dalam sejuta dolar. Oke, jadi ini 926 juta dolar ya. Jadi revenue-nya 926 juta dolar. Sekarang kita lihat ya. Kita langsung fokus aja sih teman-teman kayaknya ke dulu ya. Ini. Ya, sebenarnya banyak sih detail-detail pendapat sumber revenue-nya gitu ya, detail sumber revenue-nya banyak. Tapi saya cuma fokus ke bagian yang sumber revenue yang kontribusinya itu melebihi 10%. Ya itu aja sih yang saya fokus. Jadi biar kelihatan gitu, ngapain kita pusing-pusing ngitungin yang kecil-kecil, ya kan? Kita langsung hitung yang besar-besar aja, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kan, kontribusi terbesar itu dari Glencore Singapore, PLN, Sembcorp Gas, Pertamina, Lukoil, Petroleum, Donggis Nuro dan Donggis Nuro LNG gitu, ya. Jadi totalnya ini ya kan, total 1 2 3 4 5 6 7 ya kan, dari 7 customer mereka ini yang udah sign kontrak gitu kan. Itu totalnya 685 juta dolar gitu. Ya udah sekitar 70% lebih. Ya mungkin bahkan bisa berapa? 80%. Coba kita hitung. Tadi ini kan 685 bagi 926. Nah, dari ke-7 perusahaan ini aja kontribusinya sudah sekitar 74% dari konsolidasi revenue si Medco gitu. Tapi yang jadi catatan ini adalah ini adalah masih campur gitu loh. Ya, masih campur, ada yang oil, ada yang gas. Ingat Medco tadi, mereka jualan minyak dan mereka jualan gas alam gitu ya. Dan gas alam beda harganya, nggak bisa kali 117 US dollar per barel gitu teman-teman ya. Oke, jadi saya udah cek tadi ya, sebenarnya ini Glencore, yang minyak itu Glencore lalu Lukoil ya, Glencore, Lukoil sama Pertamina, tapi dia 50-50 ya kan. Ke Pertamina itu jualan si Medco, jualan minyak, jualan gas juga teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini
Wait. Ya memang gini teman-teman, kita kalau mau bedah perusahaan itu ya memang harus detail gitu supaya kita tahu luar dalamnya seperti apa gitu teman-teman. Sehingga kita ketika memutuskan membeli itu bukan beli karena ikut-ikutan, bukan beli, tapi ya kita tahu luar dalam kenapa sih kok si Medco ini sama Elsa harga sahamnya naiknya nggak greget gitu loh, nggak agresif meskipun harga minyaknya luar biasa agresif naiknya gitu ya. Oke, ini perjanjian pasokan gas gitu kan, kontrak perjanjian dan ikatan yang signifikan. Perjanjian pasokan gas ke pegas ya, PGN itu. Oke, lalu PGN masih PGN, perjanjian gas masih PGN ke Pusri ya kan, ngirim juga. Nih lihat ya, Pertamina. Jadi mereka ada supply gas ke Pertamina ya kan. Lalu ke PLN lagi ya, ada detailnya memang, blok Tarakan, blok Sumatera Selatan dan Lematang gitu kan. Jadi PLN mereka supply gas bukan supply minyak gitu ya. Ini masih gas, pegas, PLN lagi. Jadi PLN tuh 100%, ini Pertamina ya. Jadi mereka jualan gas juga ke Pertamina, PLN gitu ya. PLN, Pertamina ya. Oke, itu yang gas ya. Sekarang kita lihat yang minyak bumi, yang masih perjanjian jual beli gas ya nih ya. Oke, minyak bumi, minyak mentah ya, masih lanjutan. Mana yang awal? Pengeboran minyak. Nih ya, minyak mentah ya kan. Pada tanggal 1 Mei 2017 perusahaan melalui entitas anak bla 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 menandatangani perjanjian jual beli PJB ya, perjanjian jual beli minyak mentah dengan Lukoil Asia Pasifik. Jadi catat satu, Lukoil itu dia jualan minyak ya kan. Lalu ini masih Lukoil ya kan, domisili di Singapura. Lalu tidak langsung, oke bukan. Nah ini bukan ding. Ini ya kan. Pada tanggal 10 Juli perusahaan oleh entitas anak tidak langsung Medco bla 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 menandatangani perjanjian jual beli minyak mentah dengan Glencore Singapura gitu ya. Jadi dengan Lukoil mereka jualan minyak, dengan Glencore juga mereka jualan minyak meskipun melalui anak usahanya ya, dari subsidiarinya, bukan Medco langsung gitu ya. Oke, dengan Pertamina juga ya kan, pada tanggal 5 Maret Medco bla 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 entitas anak menandatangani perjanjian jual beli minyak mentah kaji dengan PT Pertamina. Jadi Pertamina ini Medco jualan gas juga jualan minyak gitu. Sehingga kalau kita balik ke sini tadi ya teman-teman, kita balik ke sini tadi, ini dia ya kan. Jadi ini udah digabung lah, udah disamerikan gitu ya, udah disamerikan semuanya ya kan. Jadi kalau kita mau ambil nih ya, Glencore kita tahu minyak 134 juta dolar tambah PLN kita tahu 100% gas, Sembcorp dari namanya kita tahu gas, Pertamina ini bagi dua, jadi kita kan nggak tahu nih komposisinya ya kan. Dari 98 juta dolar ini berapa juta dolar kontribusi penjualan minyak, berapa juta dolar kontribusi penjualan gas, karena kita nggak tahu kita ambil bodohnya aja, bagi dua, 49 gitu ya kan, tambah 49 tambah Lukoil itu 79. Nah yang ini bukan teman-teman ya, Petroleum Development Oman ini tadi saya udah cek di bawah, itu dia lebih kepada penjualan aset gitu, jadi bukan dia jualan minyak atau yang gimana gitu ya. Kalau Donggi Snore udah tahu lah, dari LNG pasti LNG ya. Jadi totalnya sekitar 262 juta US dollar gitu ya, kontribusinya dari 926 tadi. Coba kita bagikan 926, hanya sekitar 28% ya, hanya sekitar. Jadi intinya gini teman-teman,
Medco oke, benar dia jualan minyak, tetapi mayoritasnya itu ya, majornya itu dia tuh jualan gas. Ya, yang dari minyaknya sendiri itu kontribusinya hanyalah 28%, ya kan? Hanya 28% dari total seluruh revenue. Ya, 28% dari total seluruh pendapatan si Medco gitu. Ya, sehingga oke, naik sih naik memang harga minyak, tetapi kalau dikonsolidasikan secara keseluruhan revenue, kontribusinya itu nggak banyak gitu ya. Kecuali kalau misalnya Medco ini perusahaan yang 100% minyak bumi jualannya. Contohnya apa? Contohnya kayak ini, Aramco. Ya, teman-teman tahu kan Aramco salah satu perusahaan tambang minyak terbesar di dunia lah, itu di Arab Saudi posisinya. Ya kan? Aramco, Saudi Arabian Oil Company. Ya. Aramco ini kalau teman-teman lihat, ini signifikan sekali naiknya. Ya, dari Desember kemarin, ya kan, di sekitar 34, ya nggak pernah rendah sih ini. Tuh. Ya, kalau teman-teman lihat, itu dari 26 sampai 43 dolar loh. Itu udah hampir beggar. Aduh, kenapa nih? Bentar. Kenapa nih? Oke. Ya. Itu dari sekitar 25 ke 43. Kenaikannya itu udah 80% lebih gitu, teman-teman. Dan kalau kita misal compare terhadap oil gitu ya. Brand oil. Oke, kita ambil brand oil. Tuh, lihat. Ya. Jadi dia tuh pergerakan harga sahamnya benar-benar ngikutin oil gitu. Ya. Jadi beda dengan si Elsa dengan Medco tadi. Gitu, ya. Artinya kalau misalnya nih, ya. Dari 34,8 sampai ke 43 dolar. Jadi coba kita kurangi 34, sorry salah. Berapa tadi? 43 dolar kurangin, kita ambil terendah 34, salah. Aduh. 43 kurang 34,8. 8,2 bagi 34,8. Sekitar 23%-an lah gitu, teman-teman. Ya, udah naiknya. Ya. Jadi, dan ini akan masih terus naik gitu loh. Ya. Ya, artinya masih akan terus naik, tergantung dari seberapa agresifnya, ya. Yang jelas gini, teman-teman. Terlepas dari bagaimanapun pergerakan harga sahamnya, ya kan? Terlepas dari bagaimanapun pergerakan harga sahamnya, kenaikan minyak sekarang itu berdampak langsung dengan profit dari si Aramco. Kenapa? Karena dia 100% jualan minyak gitu loh, ekspor minyak. Gitu. Ya. Beda dengan Medco. Medco tadi produksi minyaknya hanya sekitar 1/10 dari produksi gas. Apalagi Elsa yang nggak jualan minyak sama sekali, cuman menyediakan jasa eksplorasi, jasa maintenance, jasa pengeboran, pengolahan data dan lain-lain gitu. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih ya, ini kita sharing-sharing aja lah, sehingga kedepannya teman-teman tahu kenapa sih kok tidak agresif ya pergerakan sahamnya si Elsa atau apa ini. Ya, kalaupun mereka naik itu lebih kepada sentimen. Ya, teman-teman, sentimen pertama. Kedua, lebih kepada para spekulan. Ya kan, para spekulan, mungkin para bandar-bandar lokal atau bandar asing yang time frame-nya jangka pendek, ya kan, memanfaatkan sentimen sesaat. Ya, cuman dua ini memang saham yang berhubungan dengan minyak gitu loh. Ya kan, yang lain nggak ada lah gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi bukan karena harga minyak naik lalu berkontribusi langsung terhadap peningkatan laba dari si saham ini, enggak, dari si perusahaan ini enggak gitu, teman-teman. Ya. Oke, mungkin dulu teman-teman. Ya, jadi sebelum kita akhiri, kalau ada teman-teman yang mau join gitu ya ke grup premium kita, grup premium ini grup umum ya, teman-teman, silakan join.
ke trader retail gitu, tinggal di searching aja yang ini logonya ya. Nanti silakan join di sini, kita bebas kok mau diskusi apapun, kita bebas ya. Dan for your information, kita akan mengadakan kelas saham ya kan, kelas saham yang diadakan pada tanggal 16 dan 17 April 2022. Jadi masih 1 bulan setengah lagi gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas 2 hari ya, 2 hari full analisa teknikal hari pertama, hari kedua full analisa bandermologi dan cara menganalisa laporan keuangan. Ya, cara membaca laporan keuangan untuk pemula. Ya, jadi teman-teman bisa lebih melakukan bedah gitu ya, bedah laporan keuangan. Jadi teman-teman pun bisa melihat gitu loh, industrinya ini kayak gimana, perusahaannya ini kayak gimana gitu. Ya. Jadi silakan yang buat teman-teman yang ikut ya, itu bisa join free membership grup premium 1 bulan. Ya, jadi kita pun ada grup premiumnya teman-teman. Ya, fasilitasnya apa? Fasilitasnya saham swing, fast trade, menu sore, dan juga konsultasi porto private. Ya, yang mau join silakan langsung hubungin @officialadmin.tr ya, ataupun kalau enggak ya sekedar join ke grup umumnya pun enggak apa-apa lah gitu ya, enggak masalah. Ya, di trader retail gitu. Ya, jadi itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya channel ini boleh semakin berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga boleh dinikmati oleh lebih banyak orang lagi. Terima kasih.